Renungan malam, God's Amazing Grace atau Kasih Karunia Allah yang mengagumkan oleh Ellen G. White, tanggal 8 Januari 2026. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut beserta segala isinya. Satu-satunya Allah yang benar, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu Yesus Kristus. Kami bersyukur dan berterima kasih oleh sebab penyertaan dan perlindungan Bapa sepanjang hari dalam seluruh aktivitas dan pekerjaan kami. Pada malam ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Mohon kehadiran Roh Yesus Kristus dalam hati kami, menuntun dan mengajari kami agar dapat mengerti dan menghidupkan setiap firman yang kami pelajari dan dengarkan. Kami persembahkan doa ini di dalam nama Yesus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan malam ini akan dibacakan oleh Ibu Ratih Singarimbun. Kepada Ibu Ratih, kami persilahkan. Terima kasih, selamat malam. Baca renungan malam kita hari ini tanggal 8 Januari 2026 berjudul Kerajaan Allah di dalam hati. Ayat inti terdapat dalam Lukas 17 ayat 21. Lihatlah kerajaan Allah ada di antara kamu. Pemerintahan korup dan menindas di tempat di mana Yesus tinggal, di mana-mana terdapat penyalahgunaan kekuasaan, pemerasan, intoleransi, dan kekejaman yang mengerikan. Namun juru selamat tidak berusaha melakukan reformasi sipil. Ia tidak menyerang penyalahgunaan kekuasaan nasional, juga tidak mengutuk musuh-musuh nasional. Ia tidak ikut campur dalam otoritas atau administrasi mereka yang berkuasa. Ia yang menjadi teladan kita menjauhkan diri dari pemerintahan duniawi, bukan karena ia acuh tak acuh terhadap penderitaan manusia, tetapi karena obatnya tidak terletak pada tindakan manusiawi dan lahiriah semata. Agar efektif, penyembuhan harus menjangkau manusia secara pribadi dan harus memperbaharui hati. Beberapa orang Farisi datang kepada Yesus dan bertanya, apabila kerajaan Allah akan datang dalam Lukas 17 ayat 20, lebih dari 3 tahun telah berlalu sejak Yohanes Pembaptis menyampaikan pesan yang seperti suara trompet telah terdengar di seluruh negeri. Kerajaan surga sudah dekat, dalam Matius 3 ayat 2. Dan sampai saat itu orang-orang Farisi ini belum melihat tanda-tanda berdirinya kerajaan itu. Yesus menjawab, kerajaan Allah tidak datang dengan penampakan lahiriah. Mereka juga tidak akan berkata, lihatlah di sini atau lihatlah di sana. Karena sesungguhnya kerajaan Allah ada di antara kamu. Kerajaan Allah dimulai dari hati. Jangan mencari di sini atau di sana untuk perwujudan kekuasaan duniawi yang menandai kedatangannya. Perbuatan Kristus tidak hanya menyatakan Dia sebagai Mesias, tetapi juga menunjukkan bagaimana kerajaannya akan didirikan. Itu datang melalui kelembutan ilham firman-Nya, melalui pekerjaan batin rohnya. Persekutuan jiwa dengan Dia yang adalah hidup jiwa itu. Perwujudan terbesar dari kuasanya terlihat dalam kodrat manusia yang dibawa kepada kesempurnaan karakter Kristus. Ketika Allah memberikan anaknya kepada dunia kita, Ia menganugerahi manusia dengan kekayaan yang kekal, kekayaan yang dia bandingkan dengan kekayaan berharga manusia sejak dunia dimulai adalah tidak ada artinya. Kristus datang ke dunia dan berdiri di hadapan anak-anak manusia dengan kasih kekal yang telah terpendam. Dan inilah harta yang melalui hubungan kita dengan Dia harus kita terima, nyatakan dan berikan. Demikianlah bacaan renungan malam kita pada malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih atas penata layanan Ibu Ratih. Tuhan Yesus memberkati. Saudara-saudari dalam Yesus Kristus. Pada zaman Yesus,
dunia dipenuhi ketidakadilan, pemerintahan yang korup dan menindas, penyalahgunaan kekuasaan, pemerasan, intoleransi, dan kekejaman terjadi di mana-mana. Situasi ini sangat mirip dengan dunia yang kita alami hari ini. Manusia merindukan sebuah kerajaan yang adil, damai, dan benar. Banyak orang berharap perubahan terjadi lewat sistem kekuasaan atau pemimpin yang kuat. Namun, Yesus datang membawa konsep kerajaan Allah yang sangat berbeda dari harapan manusia. Di dalam ayat inti renungan malam ini, Lukas 17 ayat 21, Yesus berkata bahwa sebab sesungguhnya kerajaan Allah ada di antara kamu. Dalam Alkitab versi King James, bahwa kerajaan Allah ada di dalam kamu. Mengapa Yesus mengatakan bahwa kerajaan Allah ada di dalam kamu? Karena kerajaan Allah bukan sistem, tetapi pemerintahan Allah atas hati. Kerajaan Allah dimulai dari hati, yaitu pembaharuan hati, bukan sistem. Itulah sebabnya Raja Salomo berkata di dalam Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Yesus bukan tidak peduli terhadap penderitaan manusia, tetapi ia tahu bahwa akar masalah manusia bukan hanya sistem yang rusak, melainkan hati manusia yang belum diperbaharui. Perubahan sejati harus menjangkau pribadi, mengubah motivasi, sikap, dan karakter. Karena itu, kerajaan Allah dimulai ketika Allah memerintah di dalam hati seseorang. Bagaimana caranya Allah memerintah di dalam hati seseorang? Allah memerintah di dalam hati seseorang melalui Roh Yesus Kristus. Kerajaan Allah tidak diperkenalkan melalui demonstrasi kekuatan lahiriah, tetapi melalui pekerjaan Roh Yesus Kristus di dalam hati. Rasul Paulus di dalam Galatia 4 ayat 19 berkata, "Hai anak-anakku, karena kamu aku menderita sakit bersalin lagi, sampai rupa Kristus menjadi nyata di dalam kamu." Tujuan akhir kerajaan Allah bukan dominasi dunia, tetapi pemulihan gambar Allah atau karakter Allah yang diwujudkan dalam Yesus Kristus di dalam hati kita. Ketika karakter Kristus nyatakan, kerajaan Allah hadir dengan nyata yang memerintah dengan prinsip-prinsip sorga yang mencerminkan kasih, kerendahan hati, dan pengampunan, serta merasakan kuasanya melalui iman dan pertobatan. Oleh sebab itu, Yesus mengajarkan kita berdoa sebagaimana di dalam Matius 6 ayat 10. "Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga." Kerajaan Allah datang ketika kehendak Allah dituruti yang dimulai di dalam hati, dan dengan menerima Roh Yesus Kristus, perwujudan terbesar dari kuasanya terlihat dalam kodrat kita yang dibawa kepada kesempurnaan karakter Kristus. Misi kita sebagai orang Kristen atau pengikut Yesus adalah untuk menyatakan karakternya di dunia ini, dan karakter inilah yang kita bawa nanti ke kerajaan Allah, yaitu kerajaan kemuliaan di sorga. Roh Nubuat di dalam The Signs of the Times, tanggal 8 Juni tahun 1891, paragraf 10 berkata, "Misi orang Kristen di dunia adalah untuk menyatakan karakter Kristus, untuk mewakili Tuhan kepada anak-anak manusia yang telah jatuh. Jika kita ingin masuk sorga, kita harus membawa sorga ke dalam hidup kita di sini. Kita harus murni dan kudus, dan jika kita akhirnya memperoleh sorga, kita akan bersama Juru Selamat sepanjang zaman kekekalan. Kita akan mendengar Dia berkata, 'Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan.'" Saudara-saudari dalam Yesus Kristus,
kerajaan Allah di dalam hati kita sudah harus kita dirikan selama berada di dunia ini dengan menerima kehadiran Roh Anak Allah, yaitu Roh Yesus Kristus di dalam hati kita setiap waktu. Dengan demikian, hidup kita akan dipenuhi dengan kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita, sebagaimana terdapat dalam Roma 14 ayat 17. Saudara-saudari sekalian, kita berulang-ulang mempelajari mengenai kerajaan Allah ataupun kerajaan rohani yang sekarang didirikan di dunia ini di dalam hati kita. Pada tanggal 5 Januari yang lalu, kita juga sudah mempelajari mengenai kerajaan ini yang dimulai di dalam hati kita. Kami harapkan kita tidak bosan-bosan untuk mendengarkan akan pekabaran ini, sebab ini menentukan kehidupan kita yang kekal. Bila mana kerajaan Allah ada dalam hati kita sekarang ini, maka itulah nantinya yang mewujudkan kita untuk menerima kerajaan kemuliaan. Kerajaan Allah yang ada dalam hati kita saat ini disebutkan di dalam Roh Nubuat dan Alkitab adalah kerajaan kasih karunia. Namun, kerajaan kasih karunia harus kita terima terlebih dahulu, dan kemudian kita akan menerima kerajaan kemuliaan, yaitu kerajaan yang kekal, kerajaan Allah di sorga nanti. Kiranya renungan malam ini membawa pembaharuan bagi kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih atas firman yang sudah kami dengarkan malam ini, yang mengajarkan kami tentang kerajaan Allah di dalam hati. Hal itu dapat terwujud melalui pekerjaan Roh Yesus Kristus dalam hati kami. Oleh sebab itu, ya Bapa, mohon karuniakan Roh Yesus Kristus dalam hati kami, sehingga kami memperbaharui karakter kami dan hidup kami disucikan dari hari ke hari menjadi serupa dengan karakter dan hidup Yesus, serta dilayakkan untuk bertemu dengan Yesus Kristus pada kedatangannya yang kedua kali. Banyak dosa dan pelanggaran yang kami lakukan ya Bapa, mohon ampuni kami. Kami persembahkan doa ini hanya melalui Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.